Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, Shalom. Piye kabare, berkah dalem. Senang masih bisa berjumpa dengan Anda. Hari ini gereja seluruh dunia merayakan hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Saya mengajak Anda untuk menyiapkan hati mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudara mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menama dia Sakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada Sakaria untuk bertanya nama apa yang hendak ia berikan kepada anaknya itu. Sakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Sakaria dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua yang mendengarnya, merenungnya, dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia kemudian tinggal di padang gurun sambil tiba harinya ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Allah selalu membuat mujizat dalam kehidupan kita. Allah selalu menepati janjinya. Kita lihat dalam kisah hari ini. Mujizat terjadi kepada Sakaria dan Elisabet. Allah tidak membiarkan mereka. Tapi Allah selalu melihat keluh kesah hati mereka yang datang kepadanya. Berkat Allah selalu ada bagi orang yang selalu berharap kepadanya. Maka saya mengajak Anda semua dari pengalaman Elisabet dan Sakaria, kita percaya bahwa Allah mendampingi kita. Bahwa mujizat masih ada. Tinggal bagaimana kita membuka hati kita. Datang kepada Dia dan bertahan. Ketika doa kita belum terjawab, lalu kita mulai malas kadang. Tapi kita harus bertahan. Allah mau melihat sejauh mana engkau bertahan ketika doa-doamu belum dikabulkan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Yohanes lahir mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Kita juga diajak untuk lahir kembali, lalu mempersiapkan jalan bagi orang-orang yang mau mengenal Allah, bagi orang-orang yang mau semakin mengenal Yesus Kristus dalam kehidupan mereka. Maka mari kita benahi hidup kita. Kita menjadi perpanjangan tangan Allah dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mujizat masih ada. Dan Allah selalu melakukan yang terbaik bagi Anda. Maka mari kita mohon selalu pada Allah, Bapa kita. Kita harus setia. Kalau Allah setia, kita harus setia. Semoga pengalaman Sakaria dan Elisabet membuat kita tidak menyerah, tapi terus berharap pada Allah. Dan biarlah pengalaman hidup kita menjadi buah tutur bahwa dia mengalami berkat dari Tuhan. Maka mari kita ngajak orang-orang untuk juga mengalami berkat dari Tuhan. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, kembali kami bersyukur atas rahmat kehidupan, berkat berlimpah yang masih Engkau berikan. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini kami berdoa bagi para biarawan, biarawati, para imam di mana saja mereka berada. Berikanlah mereka rahmat kesehatan, rahmat kesetiaan, agar kehadiran mereka sungguh menjadi berkat, tanda kehadiran-Mu sendiri bagi orang-orang yang berharap kepadamu. Berkatilah para imam, biarawan, biarawati yang saat ini sedang mengalami situasi sulit dalam panggilan hidup mereka. Teguhkan mereka selalu. Bagi imam, para biarawan, biarawati yang bekerja di tempat-tempat sulit, dampingi mereka dengan rahmat yang mereka butuhkan. Dampingi mereka semua, Tuhan. Biarlah kehadiran mereka sungguh menggambarkan kehadiran-Mu sendiri. Berikanlah mereka sukacita dalam tugas pelayanan mereka. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.